Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman house breeder. Hari ini saya akan melakukan pembersihan di kandang anak ayam hias, khususnya KT. Pembesaran untuk anak ayam dari 0 sampai 3 minggu. Sekalian saya juga akan mereview kandang yang saya gunakan. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, check it out. Teman-teman, ini baru jam 9 pagi, 9 lewat. Jam 9 lewat. Lampu pada saat malam, lampu saya nyalakan 2. Kenapa saya nyalakan 2? Karena kalau hanya lampu kuning, biasanya mata ayam bisa iritasi atau merah. Nah, saat pagi, kalau anak ayam umur sebegini, umur 2 mingguan, saya masih nyalakan sampai kira-kira jam 1 siang. Tapi kalau sudah jam 1 siang, lampu yang kuningnya itu saya matikan. Yang saya nyalakan tinggal lampu yang putih. Nah, pemberian pakan dan minumnya anak ayam untuk umur 0 sampai 3 minggu. Ini umurnya sudah 2 minggu. Saya batasi. Minum maksimal saya berikan dalam sehari itu 4 kali, dan saya hanya memberikannya dalam porsi kecil, jadi biasa saya gunakan itu tempat yang seperti ini bekas kalengan rokok, tutup kaleng rokok. Saya gunakan ini supaya si anak ayam pada saat minum, walaupun dia turun ke air minumnya, badannya tidak basah kuyup, paling basah bawahnya, bagian bawahnya. Terus minumnya itu hanya sehari itu 4 kali. Biasanya pada saat saya lakukan pembersihan, saya kasih minum. Terus setelah mereka sudah minum, tempatnya saya ambil lagi, saya beri makan, atau biasa saya balik, makan dulu sedikit, terus saya kasih minum, terus minumnya saya ambil, terus makanannya saya simpankan kembali. Nah, begitupun jam 1 saya lakukan seperti itu. Lalu jam 5 saya lakukan lagi seperti itu, jam 5 sore. Lalu malam saya berikan lagi. Malam itu biasanya jam 8 atau jam 9. Nah, yang repot adalah ketika kita adalah seorang pekerja atau orang yang bekerja di kantor. Nah, saya pun seperti itu. Saya kadang kalau ada orderan atau pekerjaan di luar rumah, biasanya itu sebelum saya berangkat, ayam saya beri minum dulu, terus pakannya saya simpan agak banyak dalam kondisi basah, tapi basahnya ini dalam artian dia tidak encer, hanya sekedar basah. Yang penting kita perkirakan, oh ini sampai sore dia tidak akan kering. Nah, itu anak ayam akan bagus, malah kotorannya itu jadinya akan kering. Dia kotorannya tidak becek, dia kotorannya agak kering seperti ini ya teman-teman. Saya perlihatkan contohnya. Ini adalah sisa kotorannya. Maaf ya, saya pegangnya. Ini kotorannya itu cenderung seperti ini. Nah, kotorannya cenderung kering. Tapi kalau saya berikan agak basah, kotorannya itu cenderung
lembek atau becek. Nah, ini bisa mengakibatkan anak ayam, biasanya bagian bawah anak ayam itu kotor dan kakinya penuh kotoran. Kakinya penuh kotoran. Nah, bagaimana cara saya memberikan pakan? Ini tetap dinyalakannya sampai, kalau saya ini biasanya sampai jam 1 saya nyalakan, tapi kalau sudah jam 1 siang saya matikan. Nanti saya nyalakan lagi kalau sudah jam 5 sore atau jam 6 sore lah, saya nyalakan kembali biar anak ayam bisa hangat kembali. Nah teman-teman, ini sudah kita ganti alasnya. Kenapa saya menggunakan dos? Karena dos itu sangat mudah untuk meresap cairan dari si kotoran ayam. Jadi kotoran ayam bisa, kalau kotorannya itu basah, bisa langsung agak kering terserap oleh si karton ini atau si dos ini. Nah, pemberian pakannya itu saya gunakan bisa dengan cara kering seperti ini, langsung diberikan ke ayam seperti ini, bisa langsung diberikan seperti ini. Nah, kalau kita memberikannya seperti ini, usahakan minumnya itu kita sediakan agak banyak, jadi dia makan kering lalu dia akan minum. Nah, seperti itu. Keunggulan pakan ini sebenarnya salah satunya itu adalah karena dia halus, jadi dia lebih mudah untuk dicerna oleh si anak ayam ini. Tapi saya lebih suka untuk pakannya itu dalam kondisi basah, jadi saya lebih senang untuk mencampurkan air. Untuk mencampurkan air sebelum kita beri makan, ada baiknya kita beri minum dulu. Biasanya saya berikan seperti ini sudah ada airnya, tapi kalau airnya sebanyak ini bisa dua kali. Ini saya kasih tidak terlalu banyak supaya si ayam dan kandangnya itu tidak basah atau tidak. Biar dia minum dulu, biar mereka minum dulu. Kenapa saya menggunakan kandang jeruji seperti ini? Karena sirkulasi udara itu lebih baik, untuk kesehatan si ayam itu juga lebih baik. Tapi kalau malam saya tutup si kandang ini menggunakan karung. Ini yang putih ini karung. Di sebelah kanan juga ada. Di sebelah sini juga saya berikan karung kalau malam, tapi depan tidak saya tutup. Belakang itu rapat dengan tembok. Jadi hanya depan saja yang terbuka. Kita biarkan dulu dia minum. Ini hanya minum sedikit. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau untuk anak ayam umur 1 hari sampai 10 hari, sebenarnya yang paling baik itu menggunakan, kalau menurut saya ya, menggunakan kandang box, tapi dengan sirkulasi udara yang memadai. Bisa digunakan sebenarnya biar sampai umur sebegini juga bisa, cuman kasihan kalau anak ayamnya kondisinya banyak. Si ayam itu biasanya terlalu sempit, kecuali kita menggunakan dos seperti dos rokok agak besar, itu boleh menggunakan dos rokok. Tapi saya sarankan kalau menggunakan box atau dos, box itu boleh dari triplex, dos boleh pakai dos yang seperti biasa, tapi
cari ukuran yang sebesar ini, lalu kita tetap gunakan lampu seperti ini dan ini. Hanya kalau kita menggunakan box kalau saya terbalik ya, kalau saya malam itu dos atau boxnya itu dia memiliki ukuran ventilasi itu seperti ini, sebesar ini. Kalau malam ventilasinya itu saya buka, artinya udara bisa masuk keluar di sini, tapi lampu kuning dan lampu putihnya itu menyala. Sehingga si ayam ini tidak kepanasan di dalam. Tapi kalau biasanya kalau saya menggunakan box atau dos, lampu pada saat jam 9 atau jam 10 pagi lampunya saya matikan, karena jam 9 jam 10 pagi itu udara sudah tidak terlalu dingin. Jadi tapi ventilasinya itu saya tutup full, jadi sama sekali tidak ada celah itu tidak banyak untuk dimasuki udara atau udara dari luar, jadi hanya udara dari dalam, hanya celah-celah kecil saja. Mungkin dia ukuran 1 kali 1 senti pun sudah cukup. Jadi hanya lampu putih saja yang saya nyalakan. Jadi hawa panas dari si lampu putih itulah yang menjadi tuan ayam. Nah, bagusnya kalau lampu kuningnya seperti ini, anak ayam yang agak kedinginan dia akan lari ke bawah lampu seperti itu. Tapi itu biasanya saya perhatikan dia ke situ hanya untuk seperti tidur. Sebentar kalau dia sudah tertidur, tidurnya juga sudah cukup, dia akan lari-lari lagi. Nah, ini kemungkinan juga dia karena dia kemarin dari kandang ini saya lupa tutup, dia jatuh, akhirnya dia dipatuk sama ayam yang lebih besar. Jadi dia kemarin saya lihat ini, teman-teman lihat nih. Kita coba kasih makan, apakah dia akan ini. Ayo makan, waktunya makan. Ini adalah ini kita gunakan OCF yang untuk chick starter ya, sampai usia 3 minggu seperti ini, sampai usia 3 minggu atau 20 hari kita gunakan. Tapi saya berikan air dulu, saya campur air biar istilahnya, soalnya saya mau keluar dan agak lama, jadi saya beri pakan basah. Jadi di sela-sela dia makan boleh juga kita berikan lagi air seperti ini. Jadi mereka tidak berebutan untuk minum, ada yang makan ada yang minum. Jadi ini nanti sebentar jam 1 lampu kuningnya saya matikan. Tapi kalau memang teman-teman merasa lokasinya agak dingin, tidak apa-apa, nyalakan terus saja. Tapi usahakan lampu putihnya itu, lampu kuning tetap menyala, tapi lampu putih harus terus menyala supaya mata si ayam itu tidak iritasi. Teman-teman. Nah, lalu yang akan jadi pertanyaan itu, kenapa ada 2 ayam besar seperti ini dan ini? Kedua ayam besar ini adalah ayam pendamping. Kalau saya sebut ayam pendamping. Nah, kenapa ada 2 ayam pendamping di sini? Karena ayam pendamping ini suhu tubuhnya sudah agak normal, jadi dia sudah bisa mengeluarkan suhu panas dari badannya. Nah, si anak ayam yang kecil-kecil ini
biasanya berlindung ke si ayam yang lebih besar sedikit. Jadi istilahnya itu pengganti induk gitu teman-teman, sebagai pengganti induk. Nah ini jadi mereka makan. Setelah mereka makan sudah minum. Nah ini yang lagi. Nah, jadi setelah itu saya paling ini sekarang sudah jam 9 lewat. Jadi paling nanti saya kasih minum itu jam 2 atau jam 3. Jadi enggak minumnya itu tidak terus-terusan ada di dalam, karena kalau ayam itu kebiasaannya makan minum, akhirnya potensi untuk badannya menjadi dingin. Ini menurut saya menurut saya dan pengalaman di kandang saya, berpotensi untuk suhu badannya itu susah naik. Nah jadi teman-teman, mungkin untuk sementara sekian dulu dari video saya. Nanti saya akan update video-video berikutnya ya, yang lebih bagus lagi insya Allah ya. Tunggu saja update-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.